Selamat datang dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, Kementerian Agama untuk formasi analis sumber daya manusia ahli pertama tahun 2024. Dalam video kali ini, kita akan coba mengerjakan soal-soal yang menguji pemahaman dan keterampilan terkait manajemen sumber daya manusia, analisis jabatan, peraturan kepegawaian, dan strategi pengembangan SDM sesuai dengan standar kementerian dan regulasi pemerintah. Selamat mengerjakan, dan semoga berhasil. 10 contoh soal untuk persiapan ujian PPPK Formasi Analis Sumber Daya Manusia Ahli pertama di Kementerian Agama tahun 2024. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebutkan 3 tujuan utama dari manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. A. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan kompetensi SDM, dan menjamin kesejahteraan PNS. B. Mengurangi biaya operasional, mengontrol disiplin ASN, dan memperketat penerimaan ASN. C. Menjaga anggaran ASN, mendorong pensiun dini, dan meningkatkan pendapatan negara. D. Mengembangkan SDM swasta, mengurangi ASN, dan meningkatkan investasi asing. Jawaban A. 2. Dalam melakukan analisis jabatan, langkah pertama yang harus dilakukan seorang analis SDM adalah A. Menentukan kualifikasi jabatan, B. Mengidentifikasi tujuan organisasi, C. Mencari informasi mengenai kompetensi pegawai, D. Melakukan evaluasi jabatan berdasarkan beban kerja. Jawaban B. 3. Manakah di antara berikut ini yang termasuk metode pemetaan kompetensi yang biasa digunakan dalam pengembangan SDM? A. SWOT Analysis, B. Behavioral Event Interview, BI, C. Brainstorming, D. Risk Analysis. Jawaban B. 4. Dalam proses perencanaan sumber daya manusia, langkah terakhir yang biasanya dilakukan adalah A. Menganalisis kebutuhan pelatihan, B. Menyusun anggaran pelatihan, C. Melakukan monitoring dan evaluasi, D. Melakukan penilaian kinerja. Jawaban C. 5. Suatu organisasi memiliki banyak pegawai baru. Agar kinerja mereka optimal, organisasi tersebut sebaiknya melakukan A. Rotasi pegawai secara berkala, B. Pelatihan orientasi dan induksi, C. Menerapkan sistem penggajian berbasis kinerja, D. Menyusun jadwal kerja yang fleksibel. Jawaban B. 6. Apakah yang dimaksud dengan Balanced Scorecard dalam evaluasi kinerja SDM? A. Alat untuk mengukur keseimbangan antara keuntungan dan biaya organisasi. B. Metode yang mengukur kinerja pegawai berdasarkan 4 perspektif utama. C. Program penilaian kinerja dengan basis teknologi. D. Program pelatihan untuk memperbaiki kinerja pegawai. Jawaban B. 7. Sistem Informasi Manajemen SDM, SIM SDM, berguna dalam organisasi untuk A. Mengotomatiskan pencatatan data pegawai dan mengelola administrasi SDM, B. Mengurangi jumlah pegawai yang dibutuhkan, C. Mencatat hanya data keuangan pegawai, D. Mengelola stok barang dan perlengkapan kantor. Jawaban A. 8. Seorang ASN yang melanggar disiplin akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apakah salah satu tujuan dari penerapan disiplin ini? A. Meningkatkan keterampilan teknis pegawai, B. Mendorong ketaatan pegawai terhadap peraturan dan menjaga etika profesi, C. Memastikan penghematan anggaran negara, D. Mengurangi jumlah pegawai yang tidak efisien. Jawaban B. 9. Salah satu metode seleksi untuk mengukur kemampuan kognitif dan kecocokan budaya calon pegawai adalah A. Interview panel, B. Psikotes, C. Focus Group Discussion, FGD,
D. Simulasi kerja. Jawaban B. 10. Untuk menjaga kesejahteraan pegawai, seorang analis SDM perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor utama yang sering dianggap mempengaruhi kepuasan kerja adalah A. Gaji, tunjangan, lingkungan kerja, dan pengakuan atas prestasi. B. Rotasi kerja yang sering dan perubahan kebijakan yang cepat. C. Pengurangan jam kerja dan fleksibilitas penuh. D. Kedisiplinan yang ketat dan keterbatasan akses informasi. Jawaban A. Terima kasih telah ikut menyelesaikan seluruh soal ujian seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kementerian Agama tahun 2024 untuk formasi analis sumber daya manusia ahli pertama. Semoga hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan dan mampu membawa Anda selangkah lebih dekat dalam berkontribusi bagi kemajuan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama. Sukses selalu, dan selamat melanjutkan perjalanan karir Anda.